Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allahu Ghafur, sang pendidik syukur yang tiada terukur. Salawat ma'assalam terhatur kepada junjungan kita, baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner bagi umat yang Sholat Jumat adalah sholat yang diwajibkan pada waktu hari Jumat dan bukanlah sholat zuhur sebagaimana dipahami oleh sebagian manusia. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim mukallaf meninggalkan sholat Jumat tanpa adanya uzur syar'i. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur akan dikunci hatinya. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i karena mengabaikan perintah Allah mengunci pintu hatinya, maka hidayah tidak akan masuk ke dalam telinganya. Inilah azab di atas azab, karena azab yang pertama kali ada di dalam hati. Hati terkunci setelah hati terkunci, telinga tersumbat setelah telinga tersumbat, mata tertutup. Kalau sudah telinga tersumbat, nasihat tak lagi bermakna. Kalau sudah mata tertutup, segala yang terlihat tak lagi menjadi iktibar pelajaran. Itu semua berawal dari hati yang terkunci. Salah satu yang menyebabkan hati terkunci meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur syar'i. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas 5 keutamaan tentang sholat Jumat. Keutamaan yang pertama adalah menghapuskan dosa. Jadi di antara Jumat 1 dan Jumat yang akan datang itu dapat menghapuskan dosa selama kita tidak melakukan dosa besar, seperti yang telah dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya, itu dapat menghapuskan dosa di antara keduanya selama tidak dilakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah menyempurnakan Islam dan mencukupkan nikmat. Pada hari itu Allah menyempurnakan bagi orang beriman agama mereka. Dia pun mencukupkan nikmatnya, dan itu terjadi pada hari Jumat. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Keutamaan yang ketiga ialah hari yang disebut Asyahid. Para ulama menafsirkan mengenai ayat dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Al-Quran Surat Al-Buruj ayat 3. Di mana hari Jumat, sebagaimana kata Ibnu Umar, yang dimaksud Asyahid ada dalam ayat tersebut adalah hari Jumat, sedangkan Al-Mashhud adalah hari Nahr atau Idul Adha. Keutamaan yang berikutnya ialah jika bersegera menghadiri sholat Jumat akan memperoleh pahala yang besar, seperti yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah, lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkurban dengan seekor unta. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu kedua, maka dia seolah berkorban dengan seekor sapi. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu ketiga, maka dia seolah berkorban dengan seekor kambing yang bertanduk. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu keempat, maka dia seolah berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang datang pada kesempatan waktu kelima, maka dia seolah berkurban dengan sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar untuk memberi khutbah, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir khutbah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan yang kelima atau keutamaan yang terakhir adalah setiap langkah menuju sholat Jumat mendapatkan ganjaran puasa dan sholat setahun. Dari Aus bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Riwayat Tirmidzi.
Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini syahih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.